Salam jumpa educators dimanapun Anda berada. Saya akan membahas kelanjutan dari Unlocking Human Potential atau membuka potensi diri kita. Bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita sudah membahas mengapa dan apa. Pada bagian kedua ini kita membahas how. Bagaimana kita melakukannya. Masih tetap mengulas buku yang diterbitkan oleh Deloitte berjudul Unlocking Human Potential: Proactive Practices for Individual Elasticity. Sebuah buku yang menurut saya menarik. Saya akan membahasnya dari sudut pandang Alkitab. Pada bagian ini, buku ini membuka dengan menjelaskan bahwa orang yang tidak terpelajar pada abad ke-21 bukanlah orang yang tak bisa baca tulis, melainkan orang yang belum pernah belajar bagaimana cara belajar. Itu dikatakan oleh Herbert Gurdjieff in The Future Shock by Alvin Toffler. Ya. Nah, sebetulnya belajar itu bagaimana sih terjadinya di tengah arus perubahan zaman yang terus bergerak ini. Nah, buku ini kembali menggunakan ilustrasi root and shoot, prinsip akar dan tunas, sebagai sebuah kerangka yang menolong kita memberikan satu highlight bagaimana kita bisa melakukan praktek-praktek untuk memastikan terjadi keseimbangan dan kita bisa memilih mana yang kita perlu investasikan lebih banyak di situ, time and effort kita gitu ya. Nah, semakin besar tujuan kita, maka kita harus semakin memfokuskan perhatian dan juga energi kita untuk mengembangkan sebuah dikatakan sebagai productive dynamic, dinamika yang produktif antara roots and shoots ini. Kapan kita melakukan slowing down, kapan kita harus speeding up, supaya kita itu bisa perform better, berkinerja lebih baik. Dan kita tidak mudah jadi fatigue dan menjadi stres tadi. Dan kita bisa mencapai purpose kita, maksud tujuan yang Tuhan arahkan untuk kita kerjakan. Ya, terlepas dari perubahan yang terjadi di lingkungan di sekitar kita. Nah, bicara tentang roots ini dijelaskan, roots itu memang terkait dengan slowing down, memberikan satu ruang untuk kita bisa menemukan dan mengaitkan kembali dengan nilai-nilai fundamental, nilai-nilai yang utama yang bisa menggerakkan kita sehari-hari. Dan akar itu bisa menemukan terjadinya stres yang bertambah itu, ya, dan membuat kita juga lebih terbuka untuk mengeksplorasi kenapa ya ini bisa terjadi begitu ya. Dan itu disertai dengan serangkaian praktek yang bisa kita lakukan untuk menghubungkan roots kita itu sedemikian rupa sebagai satu energi untuk membuat kita bisa bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan yang Tuhan berikan tentunya. Nah, di dalam root ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah rest. Ini juga dibahas di Friday Talks ketika membicarakan tentang redeeming your time, gitu ya. Rest itu adalah productive rest, bukan mau rest beristirahat bermalas-malasan, tapi perlu baik micro breaks, ya, istirahat sebentar, ataupun mungkin tidur yang cukup, saatnya untuk berekreasi, menikmati Sabat misalnya begitu ya.
taking time to pause, berhenti sejenak, itu tidak sekedar karena terpaksa kalau sudah jenuh, tapi secara bersengaja kita harus lakukan di dalam setiap aktivitas kita, apapun itu. Ya. Dan itu menyebabkan kita bisa mempunyai satu penawar, gitu ya, antidote ketidakefisiensian kita dalam pekerjaan yang semakin banyak bertumpuk itu. Nah, mari kita menggunakan prinsip rest ini. Lalu yang kedua adalah reconnect, menghubungkan kembali. Kita perlu mengaitkan core value kita, nilai-nilai kita yang tadi diambil dari tanah itu ya, biblical worldview menolong kita untuk kita mendapatkan asupan sehingga ada nilai-nilai yang kita miliki, prinsip-prinsip dalam kehidupan itu. Mari kita konekkan kembali semua karya-karya kita dengan itu. Dan jangan lupa yang ketiga adalah reflect and reframe. Nah, ini memang penting sekali ya. Perlu kita melakukan reflection di tengah perubahan yang demikian cepat dan masa depan yang sulit diprediksi. Kita setiap langkah kita, apapun keberhasilan ataupun kegagalan, perlu kita renungkan ulang. Ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki. Sehingga dengan cara ini sekaligus kita juga unlearning, meninggalkan, membuang pola-pola lama, dan kita belajar learning new ones, belajar hal-hal baru. Jangan belajar hal-hal baru tapi tidak mau meninggalkan yang lama. Jadi ada 3 hal, yang penting adalah rest, yang kedua reconnect, dan yang ketiga reflect and reframe. Nah, di dalam episode 1 sampai dengan 4 Friday Talks tentang redeeming your time, kita belajar tentang mulailah dengan firman Tuhan. Prioritaskan komitmen. Yang ketiga, menolak kebisingan, atau dengan kata lain melakukan digital detox. Yang keempat, upayakan istirahat produktif dan hindari ketergesaan. Dan buku terbitan Deloitte ini menganjurkan 3 hal sebetulnya yang saling terkait. Yang pertama misalnya explore core values. Menurut saya mengeksplorasi nilai-nilai kita yang utama itu paling tepat dikaitkan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus menyediakan waktu memulai dengan firman Tuhan. Waktu yang kita sediakan sebagai saat teduh, membaca Alkitab, berdoa. Lalu yang kedua adalah replenish and re-energize. Nah, ini terkait dengan istirahat produktif tadi ya. Tidak tergesa-gesa, kemudian kita juga melakukan digital detox, sehingga kita merasa restore, dipulihkan, dan re-energize, seperti orang itu di-charge kembali begitu. Dan yang ketiga, buku ini menganjurkan cultivate community. Bangunlah sebuah komunitas yang sehati sepikir dengan kita, yang bisa saling menunjang. Dan itu sebetulnya harus dimulai dengan sebuah modal bagaimana diri kita dengan komitmen kita. Prioritaskan komitmen yang sudah kita bahas akan sangat menolong ketika kita melakukan cultivate community, membangun komunitas yang bisa menolong kita pada bagian root ini ya, ketika kita melakukan slowing down itu. Nah, bicara tentang shoot, tunas, pertumbuhan, advancing, feed, creativity and empathy. Ya, bagaimana kita memusatkan pada kreativitas tapi juga empati kita pada orang lain. Itu sebetulnya terkait juga dengan komitmen dan sense of purpose. Setiap orang itu harus punya tujuan hidup. Makna hidup kita ini sebetulnya apa ya? Purpose of life-nya apa?
dan involved in exploring, expanding, accelerating learning. Mau nggak mau harus terkait dengan belajar gitu. Nah, speeding up in the absence of rest, kalau kita mau tumbuh tunasnya tapi tidak mau memperhatikan rest, yaitu akar tadi itu, ya, reconnection, reflection, itu akhirnya akan membuat kita itu belajar dalam keterisolasian. Nggak tahu ini mau kemana, hanya ngikuti arus saja. Dan untuk itulah bagian should ini melengkapi root tadi adalah act, amplify and accelerate. Yang ketiga adalah adjust and align. Artinya apa act? Ya, kita harus mulai. Langkah pertama itu biasanya yang paling sulit begitu ya. Action is critical. Termasuk ketika kita melakukan kegiatan, kita mau belajar, unlearning maupun learning tadi, langkah awal ini itu menentukan. Being proactive and deliberate. Lakukan secara proaktif dan bersengaja. Dibuat, dijadwalkan, ditekati begitu ya. Itu akan menjadi sebuah kunci penentu dalam pertumbuhan ini. Yang kedua adalah amplify and accelerate. Kita tahu kita sibuk, banyak tugas, finding leverage, ya ini penting sekali. Jadi kita melakukannya itu harus cari daya ungkit, apa yang dikerjakan duluan. Ya, termasuk menggunakan teknologi, perangkat, atau apapun, supaya apa? Bisa amplify dan accelerate. Amplify artinya memperbesar kemampuan kita dan mempercepat apa yang kita pelajari. Dan itu harus dicari. Apakah ada komunitasnya, cara belajar kita, ya, bukan sekedar doing more, gitu ya, hanya ya lembur, bekerja, semakin panjang jamnya, bukan itu. Tapi harus dicari caranya, kita bekerja lebih efisien. Nah, untuk itu perlu belajar gitu ya. Perlu tujuan yang jelas juga. Lalu kita lakukan adjust and align. Jadi ketika dalam siklus belajar itu, kita harus bisa belajar secara cepat gitu ya, dengan iterasi yang jelas. Nah, tapi di dalam hal ini kita perlu juga melakukan assessment terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita bisa menyesuaikan dan kita juga bisa menyelaraskan sehingga tujuan kita tercapai. Itulah bagian dari should system, prinsip tentang tunas tadi. Act, amplify and accelerate, dan yang ketiga adjust and align. Nah, secara khusus buku Deloitte ini menganjurkan 3 praktek. Yang pertama membentuk serendipity, ya, shape serendipity. Kita perlu, ya sebetulnya ini juga prinsip menghindari ketergesaan begitu ya. Lalu explore edges. Jadi kita harus mau mengeksplorasi semua perkembangan terakhir. Ini banyak terkait dengan apa yang kita sudah bahas. Bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkan teknologi. Jangan takut dengan teknologi gitu ya. Dan be uncomfortable. Artinya kita harus membuat diri kita sendiri ini merasa nggak nyaman, kita kepingin berubah gitu ya. Kalau kita sekali merasa berada di comfort zone, ya kita akan stagnan, berhenti, mandek gitu. Nah, untuk itu kita akan melakukan yang namanya integrated lifelong learning. Selain tadi menyikapi teknologi dengan tepat. Apa sih integrated learning itu? Jadi ini berbeda dengan sekedar belajar yang dapat pengetahuan lalu kita terapkan begitu saja. Tapi integrated learning sebetulnya konsepnya adalah transfer learning. Dan ini yang digunakan juga di dalam kurikulum Merdeka yang diberlakukan di Indonesia begitu ya. Konsepnya adalah
ketika kita mempelajari sesuatu, kita harus membangun sebuah model. Dan model ini kita jadikan knowledge kita supaya kita bisa membuat model baru untuk mengatasi masalah yang lain dalam konteks yang berbeda. Nah, itu yang menarik. Komputer saja, artificial intelligence itu sekarang sudah menggunakan pola ini. Nah, kalau kita tidak juga belajar seperti ini, maka kita akan membuat diri kita sendiri kedaluarsa gitu ya, terlambat mengantisipasi. Karena perubahan terjadi sangat cepat. Jadi apa yang kita pelajari tidak boleh hanya dihafal, lalu sudah itu saja diterapkan paling-paling, tapi kita harus membangunnya sebagai sebuah model, menjadi pengetahuan bagi diri kita sendiri, lalu itu yang kita terapkan pada model dan masalah yang berbeda. Dan jangan lupa untuk bisa melakukan itu, kita harus belajar, berbuat, menerapkannya, dan berbagi. Itu menyebabkan kita bisa melakukan integrated learning. Bukan sekedar belajar begitu saja dengan hafalan apalagi. Dan kalau kita bisa melakukan ini, maka kita bisa bernavigasi di dunia yang berubah dengan sangat cepat itu. Dan buku ini ditutup dengan pertanyaan, why is it hard? Mengapa ini sulit gitu ya? Ya memang sih, segala sesuatu yang membuat kita berubah, unlocking our potential itu juga membuat kita berubah, itu tidak mudah. Mengadopsi praktek-praktek baru, kebiasaan-kebiasaan baru memang sulit. Tapi kita perlu menyediakan waktu dan berusaha, time and effort. Tapi ditutup dengan kata-kata begini, in the midst of our connected business, di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa, time and effort ini can be in short supply, katanya begitu ya. Kita kekurangan waktu, usaha juga udah kelelahan, lalu bagaimana? Nah, ada kabar baiknya. Alkitab menjelaskan begini di Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita sangat bersyukur bahwa ada kuasa Tuhan yang re-energize kita setiap kali. Dan Matius 17 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan begini, karena kamu kurang percaya, ya, itulah sebabnya di ayat-ayat sebelumnya gitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi yang kecil sekali, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi ada satu faktor, iman. Nah, itu yang menjadi kabar gembira. Ketika kita yakin iman itu, maka growth factor, potensi yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita, seperti biji sesawi, kita lihat pohonnya aja, wow, tidak menyangka biji yang sekecil itu menghasilkan pohon itu. Nah, iman kita itu dikatakan bahkan bisa memindahkan gunung gitu ya. Masalah apapun tidak akan ada yang bisa tidak kita atasi dengan pertolongan, dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Nah, selamat merenungkan, selamat mencoba unlocking your potential, dan selamat menikmati akhir pekan. Kita minum teh dulu. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.